Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, Rabu pagi hari tanggal 9 Oktober 2024. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus atas rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara. Senantiasa kita beraktivitas, tapi tanpa Tuhan, penyertaan Tuhan, apapun yang kita kerjakan bisa gagal. Sedunia penuh dengan tantangan, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Minta pimpinan Tuhan. Seperti hari ini, pagi ini, sebelum kita beraktivitas, selalu andalkan Tuhan. Saya mau menyanyikan, saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 623. Ku tahu siapa yang pimpin. Karena pagi ini kita mau baca firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13. Daud tidak berpikir suatu hari kelak akan menjadi raja. Tapi Daud saat ini diurapi menjadi raja atas Israel karena Saul sudah melanggar perintah Tuhan. Untuk itu, kemarin sudah kita baca firman Tuhan. Jangan pernah mempermainkan Tuhan. Tapi kita takut sama Tuhan. Lebih bagus kita mau taat, rendah hati. Orang taat itu rendah hati. Miliki sifat rendah hati dan miliki sifat taat. Jangan menjadi anak Tuhan yang bandel, yang suka melanggar firman Tuhan, main-main dengan dosa, tidak bisa. Jangan pernah mengatur Tuhan, tapi belajar mau diatur sama Tuhan, supaya hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Tiap hari, tiap saat, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Amin, haleluya. Semuanya dari Tuhan, terencana sempurna menghadapi gelombang dalam jalan hidupku. Amin, haleluya. Ku bersandar pada Tuhan, ku serahkan semuanya. Amin, haleluya. Ku tahu siapa yang pimpin. Amin, haleluya. Hari depan hidupku. Amin, haleluya. Semuanya dari Tuhan, rencana sempurna. Rencana Tuhan sempurna menghadapi gelombang dalam jalan hidupku. Haleluya. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan semuanya. Haleluya. Dalam Amsal pasal 20 ayat 24, demikian firman Tuhan. Langkah setiap orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Ku serahkan semuanya pada Yesus. Hidupku ada di dalam tangan Tuhan. Ku serahkan semua pada Yesus. Tuhan berkuasa dalam hidupku. Amin, haleluya. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah membesarkan, kuasa mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami mau baca firman Tuhan pagi ini Bapa. Sucikan mulutku, hatiku dan pikiranku untuk firman-Mu. Ampunilah semua dosaku, aku orang berdosa. Ampun ya Bapa. Dalam segala kerendahan hati aku datang kepadamu Yesus. Sebentar kami baca firman Tuhan. Kami percaya Kau hadir pagi ini Bapa. Kau melihat dari surga. Kami kepada anak-anak-Mu selalu mencari Tuhan. Dan mencari Tuhan ada orang berakal budi. Itu firman Tuhan di dalam Mazmur 53 ayat 3. Kami ingin menjadi 5 gadis yang bijaksana Bapa, yang menanti kedatangan Tuhan dengan membawa pelita kami, dengan membawa minyak, firman dan Roh Kudus tuntun kami supaya kami berjalan selaras dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Kalau pagi ini diizinkan Tuhan kita bernapas, kita bisa hidup, bisa beraktivitas, kumpul dengan keluarga dalam keadaan sehat, rohani sehat, jasmani sehat, itu penting supaya senantiasa kita berjalan selaras dengan Tuhan. Kan firman Tuhan katakan di dalam Selama 20 ayat 24, langkah orang ditentukan oleh Tuhan, bahwa setiap langkah kita tidak berkuasa. Saya bisa menjadi hamba Tuhan, anugerah Tuhan. Saul diangkat menjadi raja, itu kemurahan Tuhan, ya. Tapi dia mempermainkan Tuhan, tidak bisa, saudara. Tapi bagaimana manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Kita tidak mengerti. Kalau tidak mengerti, harus mengerti. Dari mana kita mengerti? Dekat dengan Tuhan, bersama dengan Yesus, sebab Tuhan pemilik pencipta segala-galanya. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca saat ini berurutan. Kemarin kita sudah baca, ya, 1 Samuel pasal 15 kemarin sudah selesai. Dari ayat 1 sampai 7, 8 sampai 35. Dua hal penting kemarin saya sudah katakan. Yesus maha baik, maha cinta kasih. Terbukti Saul diangkat menjadi raja pertama atas Israel, berarti kepercayaan dari Tuhan. Dan kedua, Tuhan memberikan kemenangan pada waktu menghadapi peperang dan bangsa Amalek. Tapi kita baca pada waktu ayat 8 sampai 35, Raja Saul tidak bisa menjadi orang yang bisa dipercaya. Ternyata perintah Tuhan dilanggar. Tuhan perintahkan bunuh semuanya termasuk rajanya. Tapi Raja Agag dia pelihara domba yang bagus-bagus diambil. Dia pinter, banyak argumentasi. Nggak bagus, saudara. Kalau di hadapan Tuhan tidak bisa berargumentasi, karena Tuhan maha tahu. Nggak bisa baca debat. Kok pinter. Dia mau meminta dari Tuhan, bohongin Tuhan. Nggak bisa. Takut sama Tuhan. Ada sekali Tuhan tidak bisa dipercaya. Kalau Tuhan sudah marah, saudara, ya. Nggak bisa, saudara. Tetap gagal Saul. Mari kita baca. 1 Samuel 16. Demikian firman Tuhan ayat 1 sampai 13. Daud diurapi menjadi raja. Berfirman Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Ini kalau sudah perintah Tuhan, sudah tidak bisa, sudah. Ya, atas kemurahan Tuhan kita bisa hidup sampai detik ini. Berarti semua langkah kita diatur sama Tuhan. Ini buktinya. Tuhan punya otoritas. Dia gagalkan Saul karena Tuhan percaya kepada Saul awalnya. Tapi Saul tidak menjadi orang yang bisa dipercaya. Akhirnya diambil alih sama Tuhan karena Tuhan berkuasa atas segala-galanya. Dan Tuhan pilih salah satunya anak Isai. Ya, kalau kita sudah baca kitab Rut, ya, Rut kan nikah sama Boas, ya. Ternyata dari keturunannya ada Isai dan keturunan ada anak Daud. Makanya anak Daud diangkat menjadi raja. Makanya kalau sudah ngerti di silsilah Injil Matius, ya, pasal 1 ayat 1 dikatakan inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud. Nah, di sebelah anak Daud, anak Abraham disebut anak Daud dulu karena Daud sebagai raja dan Yesus sebagai raja. Luar biasa ini. Rahasia firman luar biasa. Makanya kalau saudara tidak baca Alkitab, tidak ngerti. Dan saya terangkan ini karena apa? Supaya kita lebih dalam dengan Tuhan. Dan kita juga anak raja, anak Yesus. Dan kita adalah anak raja. Suatu hari kata Tuhan dalam kitab Wahyu, kita juga diizinkan memerintah. Kerajaan 1000 tahun. Oleh itu mari kita mencinta Tuhan. Jangan pernah melanggar firman Tuhan. Ikuti firman Tuhan. Ikut Yesus seperti itu saja, sederhana.
Jadilah orang yang rendah hati, mau taat, setia, cinta Yesus. Ada 5 hal penting yang sudah saya sampaikan, ya, yaitu cinta Tuhan Yesus, dan kita taat, rendah hati dan setia, dan hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, ya. Terus berikutnya nih, aku pilih, tapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahu kepadamu apa yang harus kuperbuat. Coba nih, yang penting nurut, taat. Tuhan bilang, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Kau perbuat. Jadi mari kita belajar taat, ya. Seperti disebut Abraham, maka anak Abraham, karena Abraham punya sifat taat, tidak banyak benar. Dan Yesus juga punya sifat taat, ya. Filipi pasal 2 ayat 8, dia taat sampai rela mati di atas kayu salib. Itulah, ya. Oleh itu mari supaya kita tertulis dalam kitab kehidupan, disebut anak Daud keturunan raja, karena Daud punya juga sifat taat dan rendah hati. Daud itu anak Abraham, karena Abraham sih punya sifat anak Allah. Kita harus percaya kepada Tuhan dan jadi orang taat sehingga kita masuk dalam kerajaan surga. Terus kata Tuhan, urapilah, ya, kata Tuhan kepada apa yang harus kau perbuat, urapilah, bagi kau orang akan kusebut kepadamu. Samuel berkata, berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Bethlehem, ya. Bethlehem, sudah saya katakan, Bethlehem artinya the house of bread, ya, rumah roti. Kenapa disebut Roma roti? Karena Yesus dalam Yohanes 6 ayat 35 adalah roti kehidupan. Oh, semua firman Allah itu lengkap, saudara. Sempurna firman Allah itu, ya. Jadi kata tibalah di kota Bethlehem, para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu, datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Jadi harus kudus. Kali ini disebut kuduskanlah dirimu. Jadi Tuhan itu maha kudus. Kita datang kepada Tuhan harus kudus. Mau masuk surga harus hidup kudus. Gak bisa kalau suruh main-main dengan dosa. Ini bukti kita nyata, saudara. Maka penting kita baca firman Tuhan, kita ngerti. Saul tidak diangkat menjadi raja, digagalkan karena hidupnya tidak kudus. Tidak taat kepada firman. Kalau tidak taat berarti tidak kudus. Karena sifat Tuhan kudus. Sifatnya salah satu ketaatan. Harus kita rendah hati. Jangan sombong, jangan bandel. Tidak berkenan sama Tuhan. Ketemu dengan Tuhan harus kudus. Dalam Ibrani 12:14, tanpa kekudusan orang tidak bisa ketemu dengan Tuhan. Ayat yang ke-6, ketika mereka itu masuk dan sambil melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiam rapi Tuhan. Nah, ini anak ya pertama dari Isai, Eliab. Pikirnya apa? Tapi berfirman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Ini konsep Tuhan beda dengan manusia. Samuel lihat, wah, Eliab ini badannya tegap tinggi. Seperti apa? Saul kan dipilih Tuhan, kan tinggi perawakannya. Dia pikir, wah, ini cocok ini menjadi raja. Karena Tuhan kan tidak bilang di Daud, salah satu anak Isai. Jadi dia pikir waktu lihat Eliab, wah, ini perawannya. Tapi kata Tuhan, enggak. Tuhan sekarang lihat hati, ya. Tuhan melihat hati, maka Bapak Ibu harus hati harus benar, hati harus lurus, hati harus bersih, tulus dari depan Tuhan, sehingga kita diberkati sama dipilih sama. Ini bukti salah satu pilihan Tuhan. Tuhan lihat hati, saudara, ya. Maka di Amsal Sulaiman pasal 4 ayat 3, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, di situ terpancar kehidupan. Maka kita harus jaga hati. Tidak boleh ada dendam, dengki, benci, iri hati, pokok pikiran negatif. Tidak boleh. Tapi hati yang tulus, yang berkenan sama Tuhan. Lalu Isai memanggil Abinadab, berikutnya, dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Karena Samuel sudah pengalaman yang pertama. Eliab tidak dipilih, Abinadab tidak dipilih. Kata pikirnya, Isai ditunjukkan, wah, ini anakku kan banyak laki-laki semua, cocok. Ternyata Tuhan tidak bisa, ya. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Tidak bisa ngatur Tuhan, saudara. Ya, ini bukti nyata melalui firman. Saya senang sekali baca firman ini. Supaya apa? Supaya kita tahu karakter Tuhan. Nggak bisa ngatur Tuhan. Semua hidup kita diatur sama Tuhan, ditentukan sama Tuhan. Yang penting milikilah sikap hati seperti perintah Tuhan tadi.
Manusia melihat apa yang depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Demikian Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan, tujuh-tujuhnya tidak dipilih. Tapi ada satu yang ke-8. Perhatikan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, ini kananmu semuanya itu. Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tapi yang sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Lihat, jadi berarti Daud gembala domba. Di Mazmur 23, Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Wah, dahsyat. Dan Yesus sendiri ada seorang gembala dalam Yohanes 10. Oh, ini luar biasa, so. Sinkron sekali. Makanya Tuhan katakan keturunan Daud. Karena Daud menjadi seorang gembala. Seorang pemimpin punya sifat seorang gembala domba-dombanya. Saya dipilih sama Tuhan untuk gembalakan domba dengan setia. Ini bukti saya melakukan dengan setia. Menyampaikan firman Tuhan. Pagi malam tidak berubah saya. Apapun keadaannya. Karena dasarnya cinta Yesus. Karena Yesus bagi gembala kita. Kita adalah domba-dombanya Tuhan. Kemudian disuruhnya adalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, rapidilah, sebab inilah dia. Wah, Daud dipilih sama Tuhan. Ya. Terus ayat 13 yang terakhir, sambil mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Amin. Demikian firman Tuhan 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara semua diberkati sama Tuhan. Mari melalui firman Tuhan yang selalu kita dengar, milikilah sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Takut kepada Tuhan, jangan pernah melanggar, tapi taat kepada firman Tuhan. Daud menjadi raja karena atas izin Tuhan. Karena Tuhan lihat hati. Tuhan tidak bisa dibohongin. Karena firman Tuhan katakan tadi, manusia melihat mata, tapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Dan Daud memiliki sifat apa, saudara? Rendah hati, saudara. Ya, kemerah-merahan, matanya indah, parasnya elok-elok di hadapan Tuhan, saudara. Mari melalui firman-firman, Roh Kudus tuntun kita sehingga langkah kita berjalan seirama dengan maunya Tuhan. Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Amin, haleluya. Semuanya dari Tuhan, terencana sempurna. Amin. Menghadapi gelombang dalam jalan hidupku. Amin, haleluya. Bersandar pada Tuhan, ku serahkan semuanya. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Sebelum beraktivitas, mari kita berjaga dan berdoa. Kita mau dekat dengan Yesus. Kita mau intim dengan Tuhan dan kita belajar rendah hati taat. Kita mau selalu dekat dengan Yesus seperti Lukas 10:39, seperti Maria duduk diam di kaki Tuhan, selalu mendengarkan firman Tuhan dan taat. Ini penting.
supaya Tuhan percaya kepada kita. Jangan sampai hilang kepercayaan dari Tuhan seperti Saul melanggar, hilang kepercayaan Tuhan, dan Tuhan pilih Daud. Demikian kita dipilih sama Tuhan untuk jadi umat kesayangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua diberkati sama Tuhan. Tuhan bersama kita, Immanuel. Amin. Haleluya.